Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, ini kelanjutan dari video yang kemarin-kemarin ya. Nah, video yang terakhir kemarin ini masih membahas tentang matematika. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan tentang perkembangbiakan ya. Kalau sebelumnya perkembangbiakan tumbuhan, nah sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Langsung saja kita akan membahas perkembangbiakan hewan ya. Nah, sebelum melanjutkan, saya sedikit menjelaskan tujuan dari perkembangbiakan itu sendiri ya. Baik tumbuhan ataupun hewan itu mempunyai tujuan perkembangbiakan yang sama. Keduanya sama-sama mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama adalah menambah jumlah populasi atau jenisnya ya. Kalau misalkan tumbuhan, misalkan anggrek ya. Nah, tujuan dari perkembangbiakan bunga anggrek itu sendiri adalah untuk menambah jumlah populasi. Begitu juga dengan hewan. Contoh misalkan kucing atau sapi. Tujuan dari perkembangbiakan kucing atau sapi itu adalah untuk menambah jumlah populasi, untuk menambah jenis dari hewan itu sendiri, untuk menambah jenis dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjaga dan mempertahankan kelestarian jenisnya di bumi ini supaya tidak habis atau punah. Jadi tujuan yang kedua dari perkembangbiakan itu adalah menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah ya, agar tidak habis. Kalau misalkan ada hewan atau tumbuhan yang tidak bisa berkembang biak, maka jenisnya itu akan berkurang, lama-kelamaan akan habis, akan punah. Nah, itu adalah tujuan dari perkembangbiakan, baik tumbuhan ataupun hewan. Nah, kita lanjutkan ke dalam perkembangbiakan hewan ya. Perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3. Nah, ini 3 ini adalah perkembangbiakan hewan secara generatif ya, secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, ada 3. Yang pertama adalah ovipar ya, ovipar. Kemudian yang kedua adalah vivipar. Yang kedua adalah vivipar. Nah, yang ketiga ini adalah ovovivipar ya. Yang ketiga adalah ovovivipar. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu ovipar ya? Apa itu vivipar dan apa itu ovovivipar ya. Ingat, video ini jangan di-skip ya, agar kalian paham ya dan mengerti dari perkembangbiakan hewan ini. Yang pertama adalah ovipar. Ingat, ovipar ya. Ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Jadi ovipar itu adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur ya. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur ya.
setelah pembuahan terjadi, nah ini prosesnya. Setelah pembuahan terjadi, embrio dihasilkan akan berkembang dan tumbuh dalam cangkang telur. Nah, embrio yang dihasilkan itu akan berkembang dan tumbuh di dalam cangkang telur, ya. Embrio itu mendapatkan cadangan makanan dan nutrisi dari dalam telur. Jadi ketika embrio itu dihasilkan, maka akan berkembang dan tumbuh di dalam telur, ya. Contoh misalkan yang bertelur itu adalah ayam. Nah, ketika ayam itu bertelur, maka cadangan makanan dan nutrisi itu ada di dalam telur, tidak lagi dari induknya, gitu ya. Kemudian, nah, ciri-ciri hewan ovipar, ciri-ciri hewan yang bertelur, ya, seperti tidak punya kelenjar susu dan daun telinga kecil, bahkan tidak ada. Jadi ciri-ciri hewan ovipar ini tidak mempunyai kelenjar susu, seperti tidak mempunyai kelenjar susu, ya. Dan daun telinganya itu kecil, bahkan tidak ada, seperti tidak ada daun telinganya loh, ya, daun telinga. Jadi itu adalah ciri-ciri dari ovipar atau hewan yang bertelur. Contohnya apa? Contoh hewan ovipar, contoh hewan yang bertelur itu apa? Yang pertama contohnya misalkan ini bebek, ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ya. Bebek ini tidak mempunyai kelenjar susu. Kenapa? Karena tidak menyusui, ya. Tidak menyusui. Dan kalau kita memperhatikan di sini, ini tidak mempunyai daun telinga, ya. Itu ciri-cirinya. Salah satunya adalah bebek. Kemudian yang kedua adalah ayam. Nah, ayam ini sama, tidak mempunyai kelenjar susu. Daun telinganya ada tapi kecil, sangat kecil sekali, ya. Kemudian angsa, ini salah satu contoh dari hewan ovipar. Banyak, ya, hewan yang bertelur itu sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah vivipar. Ingat, kalau tadi yang pertama adalah ovipar, kalau yang sekarang adalah vivipar. Apa itu vivipar? Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Dengan cara melahirkan. Nah, kalau ovipar bertelur, kalau vivipar melahirkan. Nah, ini harus kalian ingat, ya. Harus kalian ingat. Nah, bagaimana cara berkembangbiakannya? Nah, setelah pembuahan terjadi, embrio akan berkembang dan tumbuh dalam rahim betina. Jadi setelah embrio itu jadi, maka embrio itu akan berkembang dan tumbuh di dalam rahim betinanya, ya, di dalam rahim betina. Nah, selama di dalam kandungan, embrio itu akan mendapatkan nutrisi dan makanan yang dimakan oleh induknya. Nah, ini bedanya antara ovipar dan vivipar. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau ovipar tadi, ketika embrio itu jadi, maka cadangan makanannya itu berada di dalam telur dan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Nah, itu, ya. Nah, sementara untuk vivipar, ketika embrio itu sudah jadi, maka embrio itu akan berkembang dan tumbuh di dalam rahim betina. Nah, selama di dalam kandungan, untuk nutrisi makanannya itu berasal dari apa yang dimakan oleh induknya. Itu untuk vivipar. Kalau untuk ovipar, makanannya itu sudah berada di dalam telur itu.
Biasanya setiap telur itu ada kuning telurnya ya. Nah, itu salah satu yang menjadi cadangan makanan. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri dari hewan vivipar ya, seperti mempunyai kelenjar susu. Nah, jelas ini mempunyai kelenjar susu dan daun telinga ya. Kebalikannya dari yang ovipar tadi ya, kebalikannya dari yang ovipar. Contoh hewan vivipar. Nah, contohnya ini apa? Contohnya banyak ya, hewan yang melahirkan. Contohnya itu sangat banyak sekali. Sapi, salah satunya adalah sapi. Sapi ini termasuk hewan yang melahirkan. Di sini kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan daun telinganya jelas ya, terlihat sekali dan besar. Kemudian yang betina itu mempunyai kelenjar susu, Kemudian kucing, nah kucing juga sama. Di sini terlihat sangat jelas daun telinganya ya, daun telinganya sangat jelas. Kemudian kambing, ya kambing ini juga melahirkan. Di sini juga sangat jelas daun telinganya ya. Nah, jadi seperti itu antara ovipar dan vivipar. Kemudian yang selanjutnya adalah ovovivipar. Ovovivipar. Jadi yang selanjutnya adalah ovovivipar. Cara berkembang biak hewan yang ini adalah kombinasi dari kedua cara yang sudah disebutkan tadi, yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, ini perlu saya sedikit jelaskan bahwa yang pertama tadi adalah ovipar. Ovipar itu bertelur ya. Kemudian yang kedua adalah vivipar. Vivipar itu melahirkan. Nah, yang ketiga ovovivipar. Ovovivipar itu adalah bertelur dan melahirkan. Jadi agar kalian mudah untuk mengingat perkembangbiakan hewan ini, jadi kalian ingat-ingat hurufnya saja. Ovipar, ovipar berarti itu adalah bertelur, gitu ya. Kemudian vivipar berarti itu melahirkan. Ovovivipar berarti bertelur dan melahirkan. Jadi ingat hurufnya yang di depan. Ovipar berarti bertelur. Jadi biar mudah mengingat, kalian bisa menggunakan cara seperti itu. Jadi ovovivipar itu adalah cara berkembangbiakan hewan melalui bertelur dan melahirkan. Bagaimana sih prosesnya? Jadi saat pembuahan itu terjadi ya, embrio akan berkembang dan tumbuh di dalam cangkang telur. Namun ini perbedaannya. Namun telur tersebut tidak akan dikeluarkan induk dari tubuhnya. Jadi tidak akan dikeluarkan setelah menetas. Nah, calon anak akan dilahirkan melalui tubuh induknya. Jadi penjelasannya, ketika pembuahan itu terjadi ya, embrio akan berkembang dan tumbuh di dalam cangkang telur. Embrionya akan berkembang dan tumbuh di dalam cangkang telur. Tetapi telur itu tidak dikeluarkan oleh induknya. Telur itu tidak dikeluarkan, beda dengan yang ovipar tadi. Kalau ovipar ketika sudah menjadi telur, telurnya dikeluarkan. Nah, kalau ovovivipar tidak, keluarnya masih di dalam tubuh induknya. Nah, kemudian ditetaskan ya, setelah menetas di dalam tubuh induknya, baru anaknya itu dilahirkan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau ovipar itu sudah menjadi telur, telurnya dikeluarkan. Tapi kalau yang ovovivipar
telurnya nggak dikeluarkan, baru setelah menetas itu dilahirkan gitu ya. Nah, untuk hewan ini sendiri, hewan yang mempunyai perkembangbiakan ovovivipar ini tidak banyak, tidak sebanyak ovipar dan vivipar. Ini contohnya salah satunya adalah ikan hiu. Nah, ikan hiu ini ya, jadi ikan hiu ini bertelur. Jadi embrio yang tumbuh di dalam tubuhnya itu berada di dalam cangkang telur, tapi telurnya tidak dikeluarkan. Nah, dikeluarkan setelah telur itu menetas di dalam tubuhnya, baru itu dilahirkan gitu ya. Kemudian salah satunya, contoh yang selanjutnya adalah kuda laut gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan antara ovipar, vivipar dan ovovivipar. Nah, sangat jelas sekali ya. Dan insya Allah kalau kalian memperhatikan video ini dengan seksama, memperhatikan dengan baik, insya Allah kalian akan paham dan akan sangat dimengerti ya. Nah, sekarang ini ada tugasnya. Hanya kalian membuat tabel, kemudian kalian tulis di sini ya. Di sini ada cara ada perkembangbiakan hewan ya. Di sini ada ovipar, vivipar dan ovovivipar. Nah, maksudnya ini cara berkembangbiak ini prosesnya itu seperti apa? Nah, itu dijelaskan di sini ya. Prosesnya itu seperti apa? Nah, sementara di kolom yang ketiga ini kalian menyebutkan contoh ya. Contoh selain yang dicontohkan di atas tadi ya. Kalau yang ovipar berarti tidak boleh ada ayam, tidak boleh ada apa tadi contoh yang di atas itu. Selain ayam tadi ya. Pokok tidak boleh sama dengan contoh yang sudah disebutkan tadi. Itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk KD perkembangbiakan ini. Jadi saya berharap setelah kalian menonton video ini, kalian nanti bisa membedakan antara perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Karena itu merupakan tujuan atau KD dari tema 1 ini ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti apabila ada kekurangan atau kekeliruan, silakan tulis di kolom komentar agar nanti bisa diperbaiki. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.